Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca wafat, meninggalkan dunia. Alhamdulillah, tadi sebelum berangkat saya menginap di dekat sini karena masih ada kegiatan sampai malam. Tadi sebelum berangkat saya sempat mengeluarkan ayat-ayat, sempat nulis saya, dan alhamdulillah sudah saya bawa, jadi kita bisa urai dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan dua kata. Satu, ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Ya, saya sudah tuliskan ini tadi sebelum berangkat, nanti kita bacakan. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang dimaksud adalah dinding pemisahnya, baik itu dengan dunia yang sebelumnya ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan, mengalami kematian, maut. Saya ingin tunjukkan betapa detailnya Quran memberikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Ini. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya. Dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya, 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim berproses. 40 hari ketiga mudghah, berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3 120 hari. 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, fa idza sawaituhu,
sawwa, ya, fa idza sawaituhu, ini sawwa. Bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan, maksudnya proses penciptaan itu berlangsung, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta, dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu sama-sama roh, tapi ketika masuk kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih, belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal, baru ditiupkan, baru masuk. Nah setelah masuk kan terbimbing kita, dilahirkan beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi, ya. Itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat, butuh fokus. Ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Nah kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu kalau sudah masuk keranda, ya, kalau dia meninggal itu mayit namanya, sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya, diangkat. Nah orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur itu semua tinggal amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal apanya? Amalnya. Yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya. Suami meninggal, istri ikut? Tuh, udah jawab sendiri. Enggak. Istri meninggal, suami ikut? Tuh, makin kencang. Enggak. Kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi. Yang ikut apanya? Nah kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada kita, sebelum meninggal udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga. Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Jelas? Baik. Tenang, pelan-pelan. Tenang. Baik kan? Pelan-pelan. Nafas akan kedatangan apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kedatangan maut. Ini batasnya disebut ajal. Kalau sudah sampai di ajal ini, maut tiba.
Siapa yang ditugaskan membawa maut? Quran lagi, kita pakai Quran aja, nggak usah ngarang ya. Kan kita kembalikan ke Quran tadi. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu semuanya, telah ditugaskan satu malaikat membawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Khusus satu malaikat tugasnya membawa maut saja. Jelas? Itu yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Israel, ya kan? Israel. Yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah, nggak lihat-lihat, pokoknya tiba waktu ambil, nggak bisa nawar. Ya, ada dulu rasul yang dekatnya, jadi rasul di bumi itu punya teman rasul dari langit. Rasul dari langit itu maksudnya malaikat. Ada rasul yang temannya itu malaikat maut. Contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Itu sahabat dari malaikatnya, malaikat maut. Tapi apakah ketika tiba ajalnya diberikan diskon? Tidak. Tiba ajal selesai. Ya, tiba ajal selesai. Jadi kalau sudah tampak dan tiba ajalnya, maka tiba malakul maut, selesai urusannya. Tinggal pertanyaannya ketika tiba ini bakal cukup atau tidak. Jelas. Nah, sebelum sampai ke fase ini, ajal tiba, maut tiba, maka orang-orang yang masih mendapatkan nafas sebelum tibanya maut disebut mayyit namanya. Mayyitun, mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan wafat. Jadi seorang nabi pun wafat, apalagi kita yang bukan nabi. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun semuanya itu akan wafat juga. Jadi orang hidup yang belum wafat disebut apa namanya? Mayyit, calon mayit, akan meninggal. Jadi jangan takut dengan kematian, karena ditakutin pun percuma, meninggal juga. Gerbang pemisahnya kan kematian, ya. Karena itu orang beriman nggak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja, yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar nggak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya apa? Salah bekal. Takut itu artinya apa? Nggak punya bekal. Dan biasanya orang yang nggak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau nggak ada bekal nggak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya, orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detail. Jadi kita temukan mayit ini. Ini masih ada nafasnya. Lalu datang maut, lihat katanya, derivasi katanya. Mayyit datang maut, ini ada tasdidnya. Gambaran dari nafas. Datang malakul maut, mengambil nafasnya, datang malak mengambil nafasnya lewat maut. Kalau diambil berubah namanya dari mayyit jadi mayit namanya. Tasdidnya hilang. Maitun. Lihat, ini ilmunya mahal karena tidak mudah mendapatkan kitabnya. Nah, saya meneliti karena saya fokus meneliti di kajian kebahasaannya. Saya mengambil jurusan formal di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran karena kecintaan pada Quran. Nah, ini tidak mudah mendapatkan ini. Jadi ini bukan ilmu otak-atik. Dan saya nggak punya TikTok. Sekali ketik diketok gitu ya, nggak ada. Saya nggak punya. Ya, saya cuma dua yang nggak punya, satu Twitter, kedua TikTok, saya nggak punya. Jadi kalau ada akun mengatasnamakan nama saya, itu bukan saya. Jelas ya? Yang lain ada yang formal. Balik ke sini. Ini kalau sudah diambil nafasnya, meninggal, datang maut, ini jadi hilang tasdidnya, jadi sukun begini. Maitun. Coba baca yang ini.
Mayyitun, yang ini. Tuh. Perhatikan baik-baik. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Ini mahal sekali ilmunya. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Sukun itu artinya apa? Mati. Ya kan? Bukan hanya mati. Kalau ada sukun kan dimatikan kan? Bukan hanya mati. Sukun itu seakar dengan kata sakinah, artinya tenang. Usahakan kalau wafat, kalau meninggal, kalau mati, usahakan wafatnya tenang. Tidak mungkin orang tenang itu kecuali punya amal yang baik. Nah, amal yang baik itu dilahirkan lewat apa? Dari ketaatan, dari bekal yang dikumpulkan. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan, bahasa Arab jadi disebut dengan tuma'nina. Dari itma'anna yatma'innu. Bukankah saat sholat ada tuma'nina? Ruku' tumaninah kan, hatta tatma'inna raki'ah. Sujud tumaninah kan, hatta tatma'inna sajidah. Apa yang dimaksud tumaninah di sana? Merasakan kenikmatan dalam ibadah sehingga meresap ke dalam jiwa. Pancarannya dalam aktivitas. Nah, kalau banyak dikerjakan sifat ini memberikan pengaruh ke nafas. Nafas kalau banyak diisi tumaninah, maka dia akan punya sifat tumaninah. Sifat yang melekat kepada nafas berubah katanya dari tumaninah menjadi mutmainnah namanya. Nafas yang memiliki tuma'ninah disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah punya banyak bekal. Ya kan? Sekarang cepat tinggalkan dunia, pulang. Nah, ini yang akan kita bahas. Kamu cepat pulang. Aku sudah ridha dengan kegiatan dan bekalmu selama hidup di dunia. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku siapkan saat engkau meninggalkan dunia ini. Makanya ketika mendapatkan kalimat itu, hatinya makin tenang. Itulah yang menyebabkan orang meninggal itu ada yang senyum, ya kan? Terus tiba-tiba punya waktu sujud, saking bersyukurnya. Malu ala Dauda, syukra. Jadi keluarga Daud itu kalau sedang bersyukur sujud tuh. Ada yang sujud, ada yang senyum, ada yang bahkan menyiapkan diri. Kenapa? Karena dia sudah merasakan panggilan yang memberikan ketenangan pada jiwanya, bekalnya siap. Ya, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku, ibad. Kita tuliskan ini, tuliskan dulu. Wadkhuli jannati. Jannah ditemukannya di mana? Tuh lihat, Allah sudah memberikan pendahuluan. Saat akan meninggalkan dunia ini sudah dibuka oleh Allah untuk menguatkan persiapannya selama ini. Disiapkan alamnya di sini, ditunjukkan surganya di sini. Bahkan ada orang-orang yang saat wafatnya sudah ditunjukkan tempat surga, tempat pulangnya. Pernah dengar seorang saleh sama Asiyah? Sayyidah Asiyah, istrinya siapa? Firaun. Bukankah saat diikat di tiang dan akan dieksekusi, tiba-tiba beliau berdoa kan? Ya, Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon anugerahkan aku keselamatan dari buruknya siksa Firaun. Jadi beliau ingin menunjukkan manfaat dari keimanan saya selama ini. Ya Allah, tolong buktikan sebelum saya wafat. Ya, jangan berikan kepada saya rasa untuk dihukum oleh Firaun. Maka apa yang Allah tampakkan? Allahu Akbar. Saat diikat itu, tiba-tiba ditampakkanlah tempat indahnya di surga. Istananya ditampakkan. Lalu beliau tersenyum. Saat senyum itulah kemudian diwafatkan oleh Allah sebelum mendapatkan hukuman Firaun itu. Dan saat senyum itulah Firaunnya komen. Itu langsung dislike saja. Ya. Kan kalau ada orang komen, like, share, and ya. Kalau ini dislike saja langsung. Apa kata Firaun? Ini perempuan mau disiksa kok malah senyum. Karena ada yang tidak tampak dalam pandangan manusia sebelum seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup bekalnya, tenang jiwanya, ditampakkan tempat pulangnya, dan pulang dia dalam keadaan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah, ini sudah fitrah, teman-teman. Sukun ini fitrah. Kalau sudah mayit sukun. Cuman nggak banyak orang sadar ketika melihat sukun. Saya melihat sampai orang Jepang pun bikin film animasi, ya, itu yang Dragon Ball itu loh, yang tulisan Susuke Watanabe tahun 96, ya kan? Son Goku saat mengkame-kame Piccolo kan, ya kan? Tiba-tiba mati, atasnya ada bulatan kan?
Anda bayangkan, orang-orang yang bikin tulisan, bikin cerpen, bikin komik macam-macam, itu sudah fitrah, ini ada bulatan ini. Tapi orang beriman beda cara pandangnya. Saya nggak nonton, cuma saya senang baca. Jadi saya berpikir orang sadar dengan teorinya, tapi kita diberikan oleh Allah keimanan, seharusnya kita sadar dengan imannya. Nah sekarang kalau sudah paham ini secara teoritis, kita bahas apa alamnya yang dimaksud di sini, apa persiapannya selama hidup menjadi mayit di sini, dan bagaimana kita menyusunnya. Itu yang coba kita uraikan dalam bagian kedua di materi kita. Satu, yang pertama kita mulai dari barzakh dulu yang paling sedikit. Kata barzakh, ba, ra, zai, kha, barzakh. Kata barzakh bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia berarti pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Perhatikan sini pelan-pelan. Ini ada dinding kan? Ya, di depan. Dinding ini kan memisahkan ruangan di sini dengan yang di belakang ya. Baik. Lihat lagi dindingnya, ada kaca di samping. Teman-teman lihat dari luar ke kanan. Ada dinding ya? Itu pemisah kan ya? Kelihatan nggak dindingnya? Nah, karena kelihatan itu nggak bisa disebut barzakh. Jelas? Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan satar kalau nampak remang-remang, hijab kalau nampak tertutup sama sekali. Jadi kalau nampak remang-remang, nutup tapi masih kelihatan remang-remang, nggak nyata kelihatannya, itu disebut satar namanya. Satrun. Satara, yasturu satran. Satara, yasturu atau satara, yastiru. Sudah? Satran. Pernah dengar sutrah? Sutrah ya? Kalau mau sholat ada sutrah kan? Nah, kenapa sutrah disusun tidak terlampau tinggi sehingga nampak keadaan keseluruhan bagiannya? Jelas? Yang penting ada pembatas yang ketahuan kalau orang mau lewat itu, ada orang sholat gak boleh dilewati. Tapi kalau penutup total begini, gak terlihat di belakang ini ada apa, maka disebut hijab namanya. Hijab dari kata hajaba. Ibu itu pakai hijab atau pakai sutrah? Ayo, saya ulangi, hijab atau apa? Sutrah. Kalau pakai hijab, maka pakailah penutup itu sehingga tidak tampak dari yang dihijabi itu. Jadi jangan sampai menggunakan penutup tapi bagian dari tubuh itu masih tampak secara remang-remang. Itu bukan hijab namanya. Itulah kenapa disebut dengan hijab dan diberikan isyarat agak dilonggarkan, itu yudnina min jalabibihinna, direndahkan, dilonggarkan, supaya dengan longgar dan rendah itu, maksud rendah itu diturunkan bukan diangkat ya, supaya tertutup sempurna dan tidak tampak bagian dari tubuh sekalipun lekuk atau remangnya. Paham? Tapi di sini tidak disebut dengan sutrah, tidak disebut dengan hijab. Sebab hijab kalau dibuka terlihat. Tamam? Untuk alam ini sifatnya disebut dengan barzakh, bukan sutrah, bukan hijab. Jadi kalau antum mendapati dua bagian, ini satu A, ini B, paham? Ini ada pembatas yang tidak menyatukan ini, nggak bisa ketemu nih. Di sini nggak bisa ke sini, nggak bisa ketemu, ini nggak bisa ketemu. Ya, tempatnya misalnya kelihatan tuh, dari sini kelihatan, tapi nggak bisa mempertemukan ini. Ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ini barzakh namanya. Kalau di lautan yang luas, yang besar, pernah melihat misalnya di YouTube ya, atau National Geographic, ada tiba-tiba ikan, terus balik lagi, ikan balik lagi. Ketika diteliti ternyata itu pertemuan dua arus di situ, ya. Kemudian tiba-tiba ada pembatas di antara dua itu sehingga ikannya nggak sampai ke tempat lain. Begitu nyampe ke sini, balik lagi, nyampe ke sini, balik lagi. Dan dahsyatnya karakteristik ikan di wilayah ini tidak sama dengan ikan di wilayah sini.
Dan itu kalau dicari di kitab manapun, keterangan itu ditemukan di kitab suci hanya dalam Al-Quran. Surah ke-55 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah pisahkan dua arus air dalam lautan itu. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan, yang keduanya itu ya nggak bisa menyatu, ketemu di satu titik tapi nggak bisa nyatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, karena keduanya ada dinding pembatas yang tak nampak secara kasat mata. Jadi nggak kelihatan dindingnya, pemisahnya nggak kelihatan, tapi alamnya ada. Ya, pemisahnya nggak kelihatan, alamnya ada. Tempatnya kelihatan, tapi alamnya nggak kelihatan, pemisahnya ada. Sehingga ikan itu kelihatan oleh kita nih, ini arus ini, coba balik aja, balik, dindingnya kelihatan. Yang paling dahsyat ada lagi yang airnya yang satu itu ya asin, yang satu itu awar. Dan itu ada di Quran juga, surah 25 ya, Al-Furqan ayat 53. Hadza 'adzbun furatun, kemudian wabilhun ujaj, satu lagi asin. Yang ini tawar segar, yang ini apa? Asin. Itu di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 53. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Balik lagi. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau disebutkan barzah, jadi ada dinding pemisah yang tak nampak pemisahnya ini. Cuman kalau dilihat tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Cuman keadaan di tempat itu kita nggak tahu apa. Karena ada pemisahnya, nggak bisa merasakan yang ada di dalam, kecuali kalau sudah sampai ke tempat itu. Ketika disebutkan barzah dalam Quran, ini ingin memberikan penekanan pada batas kehidupan yang terpisahkan, dan kita nggak akan pernah kalau sudah ke situ balik lagi karena ada pemisahnya. Intinya apa? Kalau sudah masuk ke alam ini, kenapa disebut dengan barzah? Anda tidak akan pernah punya peluang untuk kembali lagi. Diam di sini, kelihatan oleh orang yang masih hidup, ditanam di dalamnya, di alamnya, di tempatnya, tapi Anda sendiri dan kita yang hidup tidak akan pernah bisa saling melihat apa yang dirasakan. Dan kalau sudah masuk, gak akan bisa balik lagi karena ada dinding yang membatasi. Jelas? Oke, saya simpulkan dengan cepat. Kenapa disebutkan dengan barzah? Untuk memberikan kesan bahwa kalau sudah masuk ke alam itu, jangan harap Anda untuk bisa kembali ke alam dunia karena ada dinding kuat yang membatasi, sekalipun tak nampak dalam pandangan orang yang masih hidup. Paham? Maka turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun, baca ayat 99 sampai 100. Khususnya di ayat ke-100-nya. Ayat 100-nya di ujung ayatnya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada? Baik, saya percepat saja. Dan ketika datang kematian itu, lalu orang-orang yang tidak yakin dengan kematian itu, kehidupan setelah kematian, karena dia banyak menikmati dunia, tidak siap-siap dengan bekal akhirat, tidak siap-siap dengan bekal ke alam kuburnya, tahu meninggal tapi nggak menyiapkan bekal untuk meninggalnya, maka dia kaget pada saat dia meninggal itu dan dia berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Bahkan nanti di surah Al-Munafiqun itu jelas dikatakan, ya, fa as-saddaqa wa aqum minas salihin. Di sini juga nanti 100-nya begitu, amalas salihah. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya pengen mengganti semua kegiatan saya selama hidup sebelum meninggal. Berikan kesempatan sekejap saja, saya ganti semua dengan yang saleh, yang kau ridhai. Jadi Allah ingin menekankan bahwa jangan sampai ada penyesalan setelah masuk ke alam kubur ini, karena ada dinding pemisah yang tidak bisa membuat Anda itu kembali lagi ke dunia. Jadi mumpung belum masuk, siap-siap. Karena kalau sudah masuk ada pemisah yang kuat yang nggak bisa mengembalikan lagi kita ke dunia. Jelas sampai sini? Kalau mendengar kata barzah, ini akan dimaksudkan. Kalau mendengar kata barzah, maka ingat-ingatlah bekal apa yang sudah kita kumpulkan agar tidak menyesal setelah masuk ke alam kuburnya. Itu maksudnya. Saya ulang, kalau mendengar kata barzah,
maka segera tancapkan ke dalam jiwa untuk mengingat bekal yang telah kita kumpulkan. Karena kalau sudah masuk ke alamnya yang disebut dengan kubur, ada dinding pembatas yang akan menghalangi kita untuk kembali lagi ke tempat yang pernah kita beraktivitas. Tak akan mungkin bisa kembali. Apalagi kalau Anda menyelam ke lautan, atau misalnya melihat tayangan, tiba-tiba kemudian disebutkan di channel pengetahuan, ini ada dinding pemisah, ikan-ikan gak bisa masuk ke situ, dia balik lagi. Maka segeralah berpikir, itulah yang ditampakkan oleh Allah setelah kita wafat, ada dinding pemisah yang tidak akan pernah menjadikan kita kembali ke tempat asal. Paham? Yuk kita simpulkan. Satu, kesimpulan pertama, Allah menekankan dengan kata barzakh kepada setiap insan beriman. Awas, kalimatnya insan beriman ya. Kalau nggak beriman itu pilihan. Allah menekankan dengan kata barzakh pada setiap insan beriman agar berbekal berupa amal saleh sebelum wafat, sehingga tidak menyesal saat di alam kubur dan meminta kembali ke dunia. Tenang, masih dunia Bu, bisa diperbaiki. Alam kubur nggak bisa kembali. Sudah? Agar tidak menyesal saat di alam kubur dan minta kembali ke dunia. Itu satu. Sudah? Baik. Nah, sekarang alamnya tadi disebut apa? Tempatnya. Kalau barzakh tadi kan pemisahnya. Ingat, ya. Nah, alamnya apa? Kubur. Tempatnya apa? Kubur. Oh, karena belum masuk kita ya. Barzakh itu pemisahnya. Saleh, salihah, ya. Barzakh itu apa? Pemisahnya. Kalau alamnya apa? Tempatnya apa? Nah, alam itu tempat. Alam itu tempat. Kenapa tempat disebut alam? Dari kata alima, kata alamat, penunjuk. Karena di tempat itu Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Jadi setiap kita masuk ke tempat tertentu mesti kenal di mana setiap tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau jalan-jalan cari tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belajar di tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah tempatnya disebut dengan alam. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam hewan, alam tumbuhan dijamakkan jadi alamin. Siapa yang punya alamin? Siapa yang merawat? Yang punya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan disebut Rabb. Kita memuji setiap hari 17 kali alhamdulillahi rabbil. Tapi yang muji ini nggak kenal Allah, itu anehnya. Atau barusan sholat tapi cari tempat yang menjauhkan dia dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan alam. Kalau sudah muncul tanda kebesaran Allah, berubah dari alam jadi ayat namanya. Makanya kalau ke alam kubur, jalan-jalan ke kuburan lihat, itu mesti mampu mendekatkan diri dengan Allah bagi insan beriman. Insan beriman tuh begitu, begitu melihat nih kubur, ini alamnya. Makanya alamnya disebut kubur, tempatnya kubur. Kenapa bagian dari alam? Sebagai tanda bahwa kita akan ke situ. Supaya ingat. Makanya Nabi kan sering mengingatkan ke alam kubur itu kan untuk ingat akhirat kan? Bukan untuk ingat dunia. Ya, ini gambarannya. Baik, jadi sekali lagi, kalau alamnya disebut apa? Kubur. Juga tempatnya disebut apa? Artinya kubur menunjuk kepada tempat dan atau alam. Baik, pelan-pelan. Bagaimana keadaan di kubur itu? Ya, bagaimana keadaan di kubur? Mau yang baik dulu atau yang menegangkan dulu? Wah, yang baik dulu ya, tenang dulu. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Quran surah 3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saya majukan dulu Ali Imran, saya simpan yang Al-Baqarah karena ini keterangannya lebih lengkap. Di Al-Baqarah itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya?
Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada ayatnya? Allahu akbar. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda duga orang-orang yang telah wafat meninggalkan dunia tapi dia menjadikan semua aktivitas dunianya itu sebagai bekal persiapan pulangnya. Dia lakukan semua kegiatan dunianya berdasar petunjuk Allah. Ya, jadi semua kegiatan dunia yang dilakukan berdasar petunjuk Allah, diikutkan petunjuk Allahnya, itu bahasa singkatnya disebut fi sabilillah. Di jalan Allah. Ya, di jalan Allah tuh mengikuti petunjuk Allah. Paham? Nanti ada beberapa bagian yang rendah sampai yang puncak. Puncaknya yang berjuang dengan nyawanya dan hartanya. Ya, dijahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi mereka berjuang di jalan Allah dengan harta sampai jiwa sampai wafat. Itu tingkat tertingginya. Macam-macam, nanti ada yang ulama kan, ada yang pejuang saat berjuang dalam ya tindakan militer diniatkan fi sabilillah, ada. Tapi jangan lupa tingkat paling dasarnya adalah semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita niatkan mengikuti petunjuk dari Allah, itu aktivitasnya fi sabilillah, di jalan Allah untuk menaati Allah. Ya, jadi jangan batasi fi sabilillah itu dalam konteks perjuangan fisikal saja. Dalam artian perjuangan militer, jangan dibatasi di situ, itu puncaknya. Atau perjuangan ilmu. Ya, perjuangan ilmu itu di Quran surah 9 ayat 122. Seperti antum sekarang datang ini. Itu tinggi nilainya. Kalau tidak ada tuntutan berjuang dengan fisik, misal, dan kita tidak berharap ini ya, kita jaga kedaulatan negara, Indonesia dalam ancaman, kita terpanggil seperti pejuang kita dulu melakukannya. Bedanya apa? Kalau niatnya fi sabilillah, karena Allah memerintahkan itu. Jadi berbahagialah bila ada satu negara, ada umat Islam di situ. Karena umat Islam yang ada di satu negara, dia akan berjuang membela dan memakmurkan negaranya atas perintah Rabbnya. Jadi kalau ada ancaman, itu orang Islam itu orang pertama datang, itu yang keluar. Ya, yang mengeluarkan resolusi jihad siapa? Ulama. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, itu ketua resimen wilayah Jawa Timur. Resimen Jawa Tengahnya itu Mr. Kasman Singodimejo. Jawa Baratnya Kiai Haji Nur Ali. Kalau masuk ke Tasik Kiai Zainal Mustafa, itu ulama semua. Jangan salah. Dan mereka mengambil risalahnya dari mana? Yang di Riyadhus Shalihin itu. Yang babul niat, babul ikhlas wa ikhdarun niat. Bagaimana berjuangnya fi sabilillah, maka keluar resolusi jihad. Itu berjuangnya itu. Makanya nanti ada, kita temukan apa di antaranya? Ya, ada Hizbul Wapan. Ya, pasukan-pasukan itu relawan-relawan untuk berjuang. Dan nanti digabungkan dengan TNI. Makanya di Sabta Marga dari 7 itu, yang ketiganya itu ada keimanan. Sabta Marga kan 7 tuh di TNI itu ya. Yang pertama, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua, jadi patriot. Ketiga, kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Baru yang keempatnya, kami tentara nasional Indonesia. Jadi tentara itu kalau ada iman. Tuh. Saya hafal karena saya ngajar itu. Ya, di situ ada keimanan. Di jiwa patriot, kenegaraan, kesatria, kapan? Ketika beriman. Nah, itu jalan yang tertingginya. Nah, tingkat terendahnya menjadikan semua aktivitas kita untuk menaati Allah. Itulah fisabilillah.